Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materinya bisa tersampaikan dengan baik dan kalian bisa memahaminya. Amin. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang contoh barisan aritmatika. Kemarin sudah kita bahas juga tentang barisan aritmatika. Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Jadi di contoh yang ketiga ini menentukan suku barisan aritmatika, tetapi yang diketahui adalah dua suku nih. Yang di garis merah adalah suku ke-15-nya itu adalah 50 dan suku ke-20 itu adalah 65. Dan yang dicari adalah suku ke-50. Nah, jadi yang diketahuinya ada dua. Jadi U15 sama dengan 50 dan U20 sama dengan 65. Jadi ini yang diketahui ya. Kalau yang kemarin kan hanya satu yang diketahui. Kalau ini yang diketahuinya dua. Kalau yang diketahuinya dua, kita pakai caranya seperti ini. U15 kan 50. Nah, kita masukinlah rumusnya. UN-nya kan 15 sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. U15-nya berapa? 50 sama dengan A plus 15 dari mana? Ini dari N-nya kan 15 dikurang 1 dikali B. Kemudian langsung kembali lagi 50 sama dengan A ditambah 14B. Ini adalah persamaan 1. Jadi kita mau dapatkan persamaan 2. Nah, kemudian U20 sama dengan 65. Nih, suku kedua kan 20 sama dengan 65. U20-nya 65 ya. Jadi kita tulis 65 sama dengan A ditambah 20 dikurang 1 dikali B. Kenapa ini 20 dikurang 1? Karena ini N-nya adalah 20 ya. Jadi 65 sama dengan A plus 19B. Jadi ini adalah persamaan 2. Nah, jadi kalau yang diketahuinya ini 2, kalian harus bisa memahami bagaimana cara mencari persamaan 1 dan persamaan 2. Kalau sudah kita cari persamaan 1, persamaan 2, kita eliminasi. Apa itu eliminasi? Eliminasi adalah menghilangkan salah satunya atau membuang, menghabiskan ya. Jadi kita eliminasi nih persamaan 1 dengan persamaan 2. Bagaimana caranya? Nah, persamaan 1 kan A plus 14B sama dengan 50 ya. Nih, sedangkan yang kedua A plus 19B sama dengan 65. Jadi, kalau misalkan ada A dan A, udah ada A sama A, berarti kita habis nih, A dikurang A habis ya, tinggal 14B, 19B. 14 dikurang 19 artinya minus 5B. 50 dikurang 65 hasilnya minus 15. Sehingga min 5B sama dengan minus 15. Dan kita bagi B sama dengan 3. Kenapa? Karena minus 15. Kalau ada perkalian pindah ruas menjadi bagian. Jadi minus 15 dibagi minus 5 hasilnya adalah 3. Jadi bedanya udah dapat nih. Kalau kemarin cari bedanya gampang kan, karena yang diketahui cuma satu suku. Nah, kalau ini cari bedanya kita harus mengeliminasi. Kemudian kalau sudah mengeliminasi, kita cari substitusi. Substitusi itu gunanya untuk mencari B atau substitusi ini gunanya untuk mencari angka yang belum diketahui. Nah, di sini A plus 14B sama dengan 50. Ini dari mana? Nah, kalau ini kalian boleh pakai ke persamaan 1 ataupun ke persamaan 2. Nah, kalau di sini ibu pakai yang ke persamaan 1 karena biar lebih mudah aja atau lebih enak ngingetnya. Kalau kalian mau pakai persamaan 2 juga boleh ya. Jadi di sini A plus 19B sama dengan 65 ya. Ibu cari angka yang terkecil. Jadi A plus 14 sama dengan 50. Nah, di sini kan B-nya udah nih, udah dapat namanya substitusi kan, memasukkan atau mengganti ya, mengganti variabel. Jadi A ditambah 14, B-nya berapa? B-nya adalah 3 sama dengan 50. A plus 14 dikali 3 itu 42 sama dengan 50. A sama dengan 50, 42 pindah ruas menjadi minus, jadi min 42. A sama dengan 8. Jadi udah dapat nih, A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 3, A-nya sama dengan 8. Nah, jadi U50 sama dengan A plus N
dikurang 1 dikali B. A-nya tadi kan 8. Ya, B-nya itu sama dengan 3. Ini yang ditanya. U ke 50-nya berapa? Katanya. Berarti kita pasukin rumusnya A plus N dikurang 1 dikali B. A-nya adalah 8, 50-nya dari N, dikurang 1. 3-nya apa? 3 itu dari BD yang hasil eliminasi tadi. Jadi 8 ditambah 49 dikali 3. Hasilnya 155. Sama ya. Cara cepat, nah bisa kita dapetin juga nih. Dari segitu banyak cara, bisa dapat pakai cara yang kedua ini. Gampang banget. Dan cepat banget. Jadi terserah kalian, nanti kalian mau pakai cara yang kedua atau cara yang pertama. Yang penting kalian paham konsepnya dan bisa mengerjakannya. Nih, kalau cara yang cepat ini, cari bedanya. Pertama itu kita cari bedanya dulu. Rumus beda itu adalah U20, U yang diketahui. Yang diketahui kan U20 dan U15. Jadi nilai U terbesar dikurangi U terkecil. Dibagi ininya 20 N-nya. N-nya kan 20 dikurang 15. Jadi N ini sama ini. Jadi 20 dikurang 15. U ke 20-nya berapa? Tadi U ke 20 adalah 65. Kan U15 sama dengan 50. 50. Dan U20 sama dengan 65. Nah, jadi U20-nya 65 dikurang 50 dibagi 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi dapat nih bedanya 3. Sama ya, nih bedanya 3 tuh. Gampang. Kemudian untuk mencari U50 yang ini, caranya U50 sama dengan U20. Kenapa di sini U20? Karena kita cari U yang paling dekat dengan U50. Kalau misalkan U15 kan lebih kecil nih dari 20, berarti kita pakainya U20. U20 ditambah 50 dikurang 20. Kenapa 50 dikurang 20? Karena di sini kita ambil nih, kita kurangkan 50 dikurang 20. Kalau di sini U yang terdekatnya, nanti misalkan ada contoh soalnya U30, berarti 50 dikurang 30 di sininya ya. Karena kita ikutin di sininya. Oke, 50 kurang 20 sama dengan B. Jadi U20-nya berapa? 65 ditambah 30 dikali 3. 65 ditambah 90, 155. Gampang banget kan? Jadi silakan pahami cara kalian yang paling tercepat yang mana. Jadi bisa kalian kerjakan menggunakan konsepnya ya. Nah, selanjutnya tentang deret aritmatika. Jadi kalau deret aritmatika kemarin adalah jumlah. Ingat jumlah ya. Jadi rumus dari deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Jadi kalau di dalam deret aritmatika nanti masih berhubungan dengan yang namanya barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatikanya rumusnya jangan dilupain ya. Sekarang Sn itu apa? Jumlah N suku pertama. Jadi Sn itu jumlah N suku pertama. Sedangkan A adalah suku pertamanya. Dan B adalah beda. Bedanya masih sama. U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, U4 dikurang U3, dan seterusnya. Yang penting kalian dapat hasil bedanya. Hitunglah jumlah 15 suku pertama. Kalian ingat ya, kalau namanya deret itu pasti jumlah. Hitunglah jumlah 15 suku pertama dari deret 18 plus 14 tambah 10 ditambah lanjut ya. Nah, berarti diketahui A-nya adalah 18. Bedanya U2 dikurang U1, yaitu 14 dikurang 18 adalah minus 4. Jadi di sini adalah bedanya minus 4. Nah, kalau sudah gitu kita masukin ya rumusnya. S15. Kenapa? Karena ditanyakan jumlah suku ke-15, berarti S15. Sama dengan N per 2. 2A plus N dikurang 1 dikali B. N per 2. 15 dibagi 2. Dari mana? Ya karena N-nya adalah 15. Dikali 2A. A-nya adalah 18, berarti 2 dikali 18 ditambah 15 dikurang 1 dikali 4. Gini ya ini maksudnya. Jadi 15 dibagi 2, 36. 15 per 2. Ini 2 dikali 18, 36 ditambah 14 dikali minus 4. 15 bagi 2, ini tetap 36 di dalam kurung. 14 dikali minus 4 adalah minus 56.
ya. Jadi 15 dibagi 2 di dalam kurung minus 20. Kenapa? Karena 36 dikurang 56 sama dengan 2 nya kita coret dengan 20, masih ada minus 10. Di sini minus 10, jadi 15 dikali minus 10 sama dengan minus 150 gitu ya. Di dalam contoh aritmatika ini juga ada yang sama dengan barisan aritmatika yang diketahui dua suku juga. Nah, ini juga diketahui nih. Deret aritmatika yang diketahui dua nih. U15-nya sama dengan 20. U14-nya sama dengan 48. Tentukan jumlah 25 suku pertama. Jadi diketanyakan Sn-nya nih. Jadi nanti kalau ada soal tentukan jumlah, berarti itu adalah deret aritmatika. Nah, kenapa tadi Ibu bilang jangan sampai dilupakan rumus dari barisan aritmatikanya? Karena untuk mencari persamaannya kita tetap pakai rumus barisan aritmatika ya. Nah, jadi U5 sama dengan 12. Jadi U5 sama dengan A plus N dikurang 1 kali B. Ingat, ini adalah rumus barisan aritmatika. Jadi kalau diketahui dua suku gini, kalian gunakan rumus barisan aritmatika untuk mencari persamaannya. Kemudian U5 sama dengan 12, kita masukkan A plus 5 dikurang 1 dikali B. N-nya kan 5 ya ini. Kemudian 12 sama dengan A plus 4B. Jadi ini adalah persamaan 1. Persamaan 1 adalah 12 sama dengan A plus 4B. Kemudian U14 sama dengan 48. U14 sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. U14-nya adalah 48, kita masukkan A plus 14 dikurang 1 dikali B, karena N-nya ini adalah 14. 48 sama dengan A plus 13B. Jadi ini adalah persamaan 2. Nah, jadi kalau sudah itu kita cari eliminasi lagi nih. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Kalau persamaan 1 dan 2 ini persamaan 1, ini persamaan 2-nya. Persamaan 1 kan A plus 4B sama dengan 12. Sama aja. A plus 13B sama dengan 48, sama aja. Kemudian, nah ini habis nih A-nya. A dikurang A sama dengan 0. Jadi tinggal 4B dikurang 13B. Hasilnya minus 9B. 12 dikurang 48. Hasilnya minus 36. B sama dengan, kenapa 4? Karena minus 36 dibagi dengan minus 9. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Substitusi artinya memasukkan atau mengganti variabel. Jadi substitusi B-nya sama dengan 4 ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, terserah kalian. Tapi Ibu cari angka yang terkecil. A plus 4B sama dengan 12 nih, persamaan 1. Jadi A plus 4, bedanya adalah 4, kita masukkan ke sini sama dengan 12. A plus 16 sama dengan 12. A sama dengan 12 dikurang 16, pindah ruas ya 16 hingga jadi minus. Jadi A sama dengan 12 dikurang 16, hasilnya minus 4. Nah, jadi kalau sudah diketahui A-nya berapa, A-nya tadi berapa? Minus 4. A-nya sama dengan minus 4, B-nya sama dengan 4. Nah, jadi kita bisa langsung mencari rumusnya. Ini rumus Sn-nya ya. Kalian harus ingat juga. Jadi, kalau misalkan sudah diketahui gini, langsung kita masukkan lagi. N-nya berapa? N-nya 25. Jadi 25 per 2. 2 dikali A-nya berapa? A-nya adalah minus 4. Ditambah 25 dikurang 1 dikalikan dengan bedanya adalah 4. Jadi 25 per 2. 2 dikali minus 4 minus 8, ditambah 25 dikurang 1 itu 24, sehingga kita kalikan dengan beda. 25 per 2 minus 8 ditambah 24 dikali 4 kan 96. Kemudian 25 per 2 dikali 88, ini udah kita operasikan hasilnya 88. Jadi 2 dibagi 88 ya sama dengan 44. Jadi 25 dikali 44 adalah 1100. Jadi jumlah dari suku ke-25 deret aritmatikanya adalah 1100. Terima kasih untuk pembelajarannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.